Oke, kita pada hari ini akan memasuki topik persamaan diferensial dengan metode numerik. Nah, jadi ini adalah persamaan diferensial itu bisa dikerjakan dengan secara analitis, ya, dikerjakan secara analitis. Secara numerik, kemudian secara komputasi. Apa perbedaannya? Kalau secara analitik, ini dia hasilnya nanti yang dihasilkan adalah nyata atau sejati. Ya. Sedangkan kalau dia secara numerik dan komputasi, ini adalah hasilnya adalah pendekatan. Hasilnya berupa pendekatan. Makanya kalau secara numerik, hasilnya itu adalah nilai pendekatan. Nah, kalau secara numerik, tadi saya katakan secara pendekatan, apa bedanya? Ya, ini adalah pendekatan-pendekatan dari teorema yang ada. Kalau secara komputasi, ini diolah lagi dari pengetahuan numerik sehingga disusun ya metode algoritmanya. Ya, metode algoritma, maksudnya metode langkah-langkah penyelesaian untuk mencapai hasil pendekatan. Nah, itu dia. Jadi kalau dengan metode komputasi itu biasanya memakai software, ya. Ini memakai software, ya. Bisa MATLAB, ini yang sering dilakukan, atau kalau dulu bisa dengan metode Excel, ya, metode Excel, ya, atau dengan metode QBasic. Ini udah lama sekali, dan sebagainya, atau Fortran dan sebagainya. Saya kalau yang software ini kurang begitu paham, ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang sering kita buat di dalam teknik melibatkan persamaan diferensial, ya. Di dalam teknik, secara khusus teknik kimia, ya, banyak persamaan-persamaan yang melibatkan persamaan diferensial, terutama proses-proses transien atau yang tergantung kepada waktu. Nah, apa misalnya kecepatan reaksi ini adalah berhubungan terhadap waktu, banyaknya konsentrasi persatuan waktu, kemudian perpindahan momentum. Ya, ini adalah massa yang terjadi berhubungan dengan kecepatan, perpindahan massa, dan perpindahan panas dalam keadaan tak mantap atau unsteady state. Nah, penyelesaian sering dibuat dengan metode numerik. Ya. Nah, kita tinjau dulu
Yang kita bahas di sini adalah persamaan diferensial OD1. Nah, kita misalkan adalah dy per dx sama dengan fx. Fx adalah fungsi, x adalah variabel bebas, y adalah variabel tak bebas bila diketahui kondisi awal. Kondisi awal, ya, kondisi awal y sama dengan y0, x sama dengan x0, maka dari sini bisa kita susun. Nah, ini kita kalikan persamaan dengan dx, kalikan persamaan dengan dx, maka hasilnya adalah dy fx dx. Kemudian kalau kita ambil syarat batasnya, ya, y sama dengan y0, y sama dengan y, ya, y sama dengan y0, y sama dengan y, x sama dengan 0, x sama dengan x, maka persamaan menjadi persamaan 2. Kalau ini kita integralkan, persamaan 2 ini kalau kita integrasi, maka persamaan 2 dapat diselesaikan secara analitis juga. Dapatkan secara analitis, bisa juga secara numerik. Makanya dia secara numerik akan memberikan penghampiran pada penyelesaiannya. Nah, jadi nilainya saya katakan tadi adalah nilai penghampiran. Hampir, berarti hampir sampai. Nah, berarti belum sampai, tapi mendekati sampai. Ya, nah, mendekati sampai. Nah, atau hampir mendekati. Nah, itulah bahasa yang paling mudah. Hampir mendekati. Jadi kalau misalnya X, nilai sejatinya adalah 100, ini sejati, maka kalau nilai pendekatan mendekati 100, misalnya adalah 9,65. Nah, ini adalah mendekati 100, 99,6. Jadi itu kira-kira perbedaan antara secara numerik nilai sejati dan nilai penghampiran. Nah, bila penyelesaian bentuk umumnya dy per dx, fx, y, bentuk ini sukar diselesaikan secara analitik. Maka bisa diselesaikan secara numerik. Nah, ini ya, bisa disesuaikan secara numerik. Nah, yang pertama adalah metode Euler. Metode Euler disebut juga prosedur orde pertama. Pada cara ini dilakukan pembagian interval atau range pada bagian kecil dengan interval beberapa buah. Interval atau sering juga range. Jadi dibuat dalam beberapa buah seperti ini. Jadi ini misalkan suatu y fx, ya, y sebuah fx, maka dia dibikin beberapa interval-interval. Jadi ini titik y0, x0, nilai y-nya y0, x1, y1, x2, y2 sampai seterusnya. xi, yi. Xi tambah 1, ordinatnya yi tambah 1. Nah, ini. Semua interval-interval dengan jarak h. Semakin kecil interval, maka nilainya semakin akurasi.
Semakin kecil interval, nilainya semakin akurasi. Maka pendekatan antara hubungan antara X dan Y itu dituliskan metode Euler adalah XI sama dengan X0 ditambah IH. Nah, di mana I adalah tahap, H adalah interval. Jadi I ini adalah tahapan, sedangkan H adalah interval. Ini tadi jarak atau range masing-masing antara dua buah titik. Nah, sehingga interval itu atau H itu bisa dihitung dari Xn dikurang X0 dibagi dengan N. Berapa banyak interval ini? Nah, dengan asumsi yang dipakai diketahui harga YXI pada titik XI. Ya, diketahui. Jadi ini kita buat ini titik XI, ini titik YI. Ini titik XI tambah 1, ini nilai YI tambah 1. Ini XI kurang 1, ini YI kurang 1. Jadi diambil kemiringan garis. Jadi antara kemiringan garis dua buah titik, ini, sehingga ada persamaan garis di antara dua buah titik. Misalnya ini, atau ini, persamaan garis antara dua buah titik, antara XI dan XI tambah 1. Nah, persamaan umum yang digunakan adalah ini dy per dx, fx, y, sehingga dy sama dengan fx dx. Sehingga y sama dengan xi, y sama dengan xi tambah 1, maka bisa kita hitung yx. Jadi dy itu adalah xi pada syarat batas xi dan xi tambah 1. Yang ini maka xi tambah 1 integral f x, y dx. Jadi dia diturunkan terhadap x. Nah, untuk x yang lebih besar dari xi maka yx tidak diketahui secara pasti. Maka untuk pendekatan pertama fxy dianggap konstan pada interval xi, xi tambah 1. Dan harganya sama untuk x sama dengan xi, y sama dengan yi. Sehingga akan berlaku persamaan menjadi integral xi tambah 1 xi fxi dx, sehingga menjadi ini yxi tambah 1 ini hasilnya adalah hasil integralnya ini adalah y xi tambah 1 dikurang y xi sama dengan integral xi tambah 1 f x, yxi dx. Sehingga ini dipindahkan ke kanan. Ini pindahkan ke kanan. Jadi ini. Nah, jadi hasil daripada integral ini, ya, ini ada interval. Hasil dari ini, interval dx mendekati h, maka menjadi h dikali f xi, yxi. Hasil integral ini. Sini ada terhadap jarak dx, diasumsikan, maka dikalikan dengan interval h ini tadi. Atau bisa ditulis yi tambah 1, yi h kali f xi yi.
Bila diketahui kondisi awal Y sama dengan Y0, Y sama dengan X0, maka harga Y bisa dicari pada saat X sama dengan Xn. Maka ini disebut juga dengan metode Euler eksplisit. Nah, persamaan metode eksplisit bisa dituliskan juga dalam bentuk implisit. Itu adalah YI tambah 1, YI HF XI tambah 1, YI tambah 1. Jadi di sini perbedaannya adalah di sini dalam bentuk X, sedangkan di sini adalah dalam bentuk XI YI. Ini. Kalau di sini XI tambah XI, ini dalam bentuk XI, maka dalam bentuk implisit di sini XI tambah 1. Sedangkan yang ini sama. Ini YI tambah 1. Ini XI, YI, ini adalah YI tambah 1. Contoh. Selesaikan persamaan diferensial berikut dy per dx sama dengan x tambah y. Y0 hasilnya 0. Tentukan y pada saat x sama dengan 1. Diambil interval hanya adalah 0,2. Maka dy per dx adalah x tambah y. Maka fungsinya x, y adalah x tambah y. Maka xi sama dengan x0 tambah IH. Untuk I, ini kebetulan untuk x0 maka y-nya sama dengan 0. Maka ini kita susun. I sama dengan 0, berarti x0-nya 0. I sama dengan 1, berarti ini menjadi x1. X1 berarti x0 0,2 dikali 1. 0,2. I sama dengan 2, berarti ini x2. X0 0,2 dikali 2, 0,4. I sama dengan 3, berarti I3 X0 0,2 dikali 3, berarti 0,6. I sama dengan 4, berarti X4 0,2 dikali 4, 0,8. I sama dengan 5, berarti X5 0,5 dikali 0,2 dikali 5, berarti hasilnya 1. Berarti inilah yang ditanya. Berarti pada saat X sama dengan 1, X sama dengan 1 itu sama dengan X5. Maka di sini ditanya Y-nya berapa. Nah, maka hubungan antara X dan Y dituliskan adalah sebagai berikut. YI tambah 1 sama dengan YI H dikali F X YI. I sama dengan 0, berarti ini menjadi Y1. Y0 tambah H kali F X0 tambah Y0. Y0-nya adalah 0.
Dari mana? Ini dari soal ini tadi. Pada saat X sama dengan 0, Y-nya 0. Berarti kita anggap saja Y0-nya 0. Y0-nya 0, X0-nya 0. Maka ini adalah X0 tambah Y0. Oke, 0,2 dikali 0. X0-nya 0. Berarti 0 ditambah 0. Hanya 0,2. Ini dari sini. Nah, ini. Hanya 0,2. Maka ini. Hasilnya 0. Nah, untuk I sama dengan 1, berarti di sini Y2. Dari sini I sama dengan 1 ini menjadi Y2. Ini Y1. Ini H. Ini menjadi X1 tambah Y1. Y1-nya 0. Hanya 0,2. X1-nya 0,2 ditambah 0. Berarti 0,04. I sama dengan 3, berarti ini Y3. YI menjadi Y2. Berarti H dikali F, ini menjadi XI, YI. Berarti X2 tambah Y2. Y2-nya itu udah kita cari, ini 0,04. Maka di sini 0,04 dikali 0,2. X2 tambah Y2. X2-nya tadi udah kita cari. X2-nya adalah 0,4. X2-nya 0,4. Maka muncul di sini 0,4. 0,4 ditambah Y2-nya 0,04. Ini X2, ini Y2. Maka 0,128. I sama dengan 3, berarti ini menjadi Y4. Ini YI menjadi Y3. Berarti H dikali X3 ditambah Y3. X3-nya, Y3-nya udah dapat. Y3-nya 0,128. Maka ini muncul 0,128. Hanya 0,2. X3-nya, nah dari sini udah kita hitung tadi, X3-nya adalah X3-nya 0,6. 0,6 tambah 0,128, maka 0,2736. I4 Y ini menjadi Y5. Berarti Y4 H kali X4 tambah Y4. X4-nya tadi udah kita cari. Y4-nya ini 0,236. H 0,2. X4 udah kita cari tadi X4. X4 nih. X4 0,8. Sekarang muncul ini. Ini Y4. Maka 0,448. Nah,
Kemudian kalau kita buat tabel, maka seperti ini. Ini I, ini XI, ini YI, ini XI tambah YI, ini YI tambah 1 sama dengan YI tambah 0,2 XI. Nah, pertanyaannya tadi adalah, pada saat tentukan Y bila X sama dengan 1. Maka dari sini kita tengok, dari tabel, X sama dengan 1, ini di sini. Nah, untuk X sama dengan 1, Y-nya berapa? Kan itu persoalannya. X sama dengan 1, Y-nya berapa? X sama dengan 1 itu pada I sama dengan 5. Ini. Berarti X sama dengan 1, Y-nya adalah ini. 0,4. Berarti X sama dengan 1, Y-nya adalah 0,48832. Nah, itulah dia. Jadi X sama dengan 1, Y-nya 0,4832. Jadi bukan yang ini. Nah, ini salah. Ini adalah nilai Y6. Nah, jadi ini pada saat X5, ini adalah Y5. Kalau yang ini Y6. Karena 5 tambah 1. Berarti 5 tambah 1, 6. Nah, jadi hati-hati saudara. Nah, kalau kita kerjakan secara eksak atau analitik, ya, ini kita cari tadi nilainya adalah secara numerik. Nih. Secara numerik, nih, X sama dengan 1, maka Y-nya 0,4832. 8832. Nah, maka dengan cara eksak, DY per DX itu X tambah Y. Maka DY per DX dikurang Y, ini pindahkan kemari ke kiri, jadi negatif. DY per DX dikurang Y sama dengan X. Nah, ini adalah persamaan diferensial linear orde 1. Ini adalah persamaan diferensial orde 1. Maka penyelesaian persamaannya kita pakai persamaan Bernoulli. Waktu di kalkulus 2, maka ini hasilnya. Persamaan Bernoulli, Y sama dengan E pangkat minus integral Px dx dikali integral E pangkat integral Px dx dikali Qx, Y dikali dx ditambah C. Ini waktu belajar kalkulus 2. Nah, maka ini bisa kita buat. Ini dari sini, ini berarti di sini Px adalah min 1, Qx-nya adalah X. Dari rumus ini, Px-nya min 1, ini min 1 Y, Qx-nya adalah X. Maka ini
Integral Px dx, integral min 1 dx, min x. Maka integral E pangkat integral Px dx, maka menjadi E pangkat minus x. Maka di sini kalau kita selesaikan, E pangkat minus integral Px dx, E pangkat minus x, berarti E pangkat x. Berarti Y sama dengan E pangkat minus integral Px dx, dikali integral E pangkat integral Px dx, dikali Qx, Y dx, tambah C. Maka ini hasilnya adalah E pangkat x, integral E pangkat minus x, dikali X dx. Ini. Karena Qx-nya adalah X. Qx-nya adalah X. Maka muncul di sini integral E pangkat minus X dikali X dx. Nah, ini kita kerjakan dengan integral substitusi. Integral substitusi. Integral substitusi. Ini. Sorry, bukan integral substitusi, integral parsial. Sorry. Kita kerjakan dengan integral parsial. Integral parsial, tentu masih ingat, integral UdP sama dengan U kali P U kali P dikurang integral P du. Integral parsial, integral U kali P dikurang integral P du. Maka lebih mudah ini adalah U sama dengan X, berarti du sama dengan dx. dp itu sama dengan E pangkat minus X dx, maka V integral E pangkat minus X dx, berarti itu sama dengan minusnya dikeluari, E pangkat minus X dikali D min X. Jadi negatif kali negatif itu positif, berarti sama dengan ini. Negatif kali negatif itu positif. Berarti hasilnya E pangkat minus X. Berarti E pangkat minus X dikali X dx, U kali P, X dikali min E pangkat X, E pangkat minus X, dx, E pangkat minus X dx, itu min X. Berarti min X dikali E pangkat minus X dikurang E pangkat minus X. Atau kalau kita keluarkan E pangkat minus X-nya, maka min X kurang 1. Kemudian kita masukkan Y sama dengan E pangkat X dikali E pangkat minus X dikali min X kurang 1 tambah C. Kalikan ke dalam. Nih. Maka hasilnya min X kurang 1 tambah E pangkat X dikali C. Kemudian kita masukkan syarat batasnya. Ini persamaannya, Y-nya. X sama dengan 0, Y-nya 0. Masukkan. Berarti ini 0, Y-nya 0. X-nya 0. Kurang 1. Tambah
E pangkat X dikali C, E pangkat 0 dikali C, E pangkat 0, ini 1. C kali 1, C, berarti 0, sama dengan min 1, ditambah C. Dari sini C-nya 1. Sehingga Y sama dengan min X kurang C, min X kurang 1 tambah E pangkat X. Karena C-nya 1. Kita masukkan adalah X sama dengan 1, maka Y-nya 0,7. Berarti ini nilai sejati atau nilai eksak yang ini tadi nilai hampiran. Y5 ini adalah nilai hampiran. Nilai hampirannya 0,48832. Ini nilai sejati, nilai hampirannya adalah Y 0,48832. Ini 0,48832. Nah, kalau kita cari galatnya, kesalahannya hampir 32%. Hampir 32%. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Izin Pak, bisa Pak. Bisa? Nah, pertanyaannya adalah kenapa galatnya besar kali? Kira-kira di mana salah? Cut Padira, mana Cut Padira? Halo Cut Padira, tidur. Halo Cut Padira, kan kalian tidur kan? Mana ini Cut Padira? Cut Padira Soraya, tidur. Cut Padira Soraya, tidur dia kan? Nah, di mana dia? Kita panggil nggak jelas. Lady Sianturi, mana Lady Sianturi? Tidur. Lady Sianturi. Nah, inilah kalau belajar daring ini. Tentang ini. Cut Padira Soraya. Halo Cut. Mana kau? Endehoy sama pacarmu. Cut, lagi endehoy. Hari Jumat pagi. Kan nggak nyaut ya kan? Ini. Yang mati-matikan kamera itu inilah. Nanti tiba-tiba kalau nggak lulus CP-nya baru nanya-nanya, Pak, CP saya kok nggak lulus. Nah, ini. Halo Cut Padira Soraya. Nah, kemana dia ini? Nah, lagi endehoy. Ya kan? Capek kita manggilnya.
Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kenapa persen galatnya begitu besar? Apa kira-kira kendalanya? Coba dulu Cut, mana Cut? Cut Padira. Aku kejar terus ini. Oke, nggak apa-apa kita catat. Cut Padira tidak aktif. Gampang aja sama aku. Nah, ya. Kenapa bisa persen galatnya besar? Ada yang bisa jawab? Coba. Dua 20,058. Ada yang bisa jawab? Kenapa persen galatnya besar kali? Ada yang bisa jawab? David Samosir? Bisa komen kenapa besar kali? Atau ini banyak ini yang nggak aktif ini, cuman 23 mahasiswa ini. Mana ini? Atau Muhammad Al-Hadid bisa komen? Bisa? Kenapa besar kali? Atau si Joshua bisa komen? Kenapa kok bisa besar kali? Sementara nilai sejatinya 0, apakah kita salah hitung? Tapi sepertinya kita tidak salah menghitung. Atau Windy Tabita, ada Windy Tabita? Izin, Pak, kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke. Siapa yang tahu? Farah Nur Hafizah? Saya juga kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Siapa yang tahu? Ruth Rose? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu juga. Tidur kau? Tidak, Pak. Oke. Atau Fatahila Sarah? Mana Fatahila? Saya juga kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ada yang tahu? Devuri? Mungkin karena intervalnya, Pak. Coba ulangi. Mungkin karena nilai intervalnya, Pak. Iya, itu jawabannya. Jadi yang betul itu kenapa dia ini kecil kali? Karena intervalnya. Ini. Saya catat dulu. Berapa tadi Daipuri minnya? 20? 19.139, Pak. 19? 139. 139. Ya, itu jawabannya. Jadi jawaban Daipuri itu betul. Mungkin karena intervalnya. Nah, sekarang coba kita cek. Nah, kita lihat tadi persamaannya ini di awal ini. Teoritisnya. Nah, ini. Kan konsepnya adalah interval. Jarak antara dua titik. Nah, jarak antara dua titik. Nih, interval H ini mempengaruhi. Sehingga persamaan umumnya apa? Kita tengok persamaan umumnya adalah ini. YI sama dengan
YI tambah 1 sama dengan YI sama tambah H kali F X Y. Ini intervalnya ini. Nah, jadi supaya ini akurasi intervalnya buat kecil. Tadi ada. Berarti kalian nggak nyimak. Kayaknya tadi udah aku bilang. Nah, mana tadi? Ini. Kelihatan kira-kira? Kelihatan, Pak. Nah, ini. Kalau intervalnya kecil, maka nilainya semakin akurasi. Nah, jadi ketahuan mana yang nyimak, mana yang enggak. Jadi kalau supaya akurasi, gimana? Nah, kita lihat soalnya tadi. Nah, ini. Bikinlah H-nya kecil. Berapa misalnya? Ini H. Sama dengan, ini 0,2. Bikin misalnya sekecil mungkin. 0,005. Nah. Alhasil apa? Perhitungannya banyak kali. Panjang. Nah, hanya 0,05. Berarti ini jadi panjang. Coba ini. Nah, ini. 0,05 masukkan. Nilai X-nya ini. Ada berapa kali interval ini? Nah, ini X-nya. 0,05 ganti. 0,05, 0,05, 0,05. Itu. Bisa kira-kira dipahami? Bisa? Bisa, Ada yang Pak. mau bertanya? Nah, ada yang mau bertanya kira-kira? Ada? Izin, Pak, tidak ada pertanyaan, Pak. Tidak ada ya? Oke. Kalau ada, nggak ada, kita lanjutkan dengan aturan Henn. Euler yang disempurnakan. Nah, ini. Metode Euler yang disempurnakan. Pada metode Euler atau aturan Henn, Euler yang disempurnakan metode Henn, dy per dx x, y dianggap konstan sepanjang selang xi, x tambah 1. Tetapi bila y xi dan y tambah 1 diketahui, maka diambil rata-ratanya. Ini tadi ya, yang diketahui adalah sepanjang xi, y. Nah, ini bila diketahui y xi dan y tambah 1, maka diambil rata-ratanya. Nah, maka rata-ratanya F rata-rata setengah F xi, y xi tambah F xi tambah 1, y tambah 1. Sehingga akan ini tidak dapat dilakukan karena harga yxi dan yx tambah 1 tidak diketahui harga eksaknya. Nah, ini pula. Harga eksaknya tidak diketahui. Maka pendekatannya dilakukan dengan F rata-rata sama dengan setengah F xi tambah F xi tambah 1, y tambah 1 bintang. Antara. Jadi pakai ada antara. Y tambah 1 bintang ini diperkirakan dari metode Euler. Sehingga y tambah 1 bintang itu y tambah hf xi. Harga y tambah 1 akhirnya dapat ditentukan dengan metode Euler dengan turunan rata-rata f rata-rata. Sehingga y tambah 1 sama dengan y ditambah h kali f rata-rata. Langkah-langkahnya, hitung penghampiran pertama,
YI tambah 1 bintang sama dengan YI tambah H kali F XI tambah 1. Hitung turunan rata-ratanya, F rata-rata setengah kali F XI YI tambah F kali XI tambah 1, YI tambah 1 bintang. Jadi ada nilai bintang ini menyatakan antaranya. Sehingga YI tambah 1 bisa kita hitung adalah YI ditambah H dikali F rata-rata. Nah ini ada contohnya. Nah, selesaikan metode Euler yang disempurnakan. DY per DX ditambah X tambah Y. Masih persoalannya sama. Ambil X sama dengan, ambil hanya 0,2. Berarti DY per DX, X tambah Y itu FXI, YI, ini XI tambah YI. Dari Euler. Maka FXI tambah 1, YI tambah 1 bintang. Maka ini adalah XI tambah 1 tambah YI tambah 1 bintang persamaan 2. Kemudian YI tambah 1 bintang itu YI ditambah H kali F X3, Y3. Kemudian F rata-rata sama dengan F XI YI tambah F XI tambah 1, YI tambah 1 bintang sama 4. Sehingga kita peroleh YI tambah 1 sama dengan YI ditambah H kali F rata. Ini kita ambil sama, kita buat dalam bentuk tabel. Ini nilai XI, ini nilai YI, ini nilai FXI tambah 1, FXI tambah YI, ini nilai YI tambah 1 bintang, ini nilai F, ini nilai F rata-rata, ini nilai ini, FXI tambah 1, YI tambah 1 bintang, ini nilai YI tambah 1. Nah, untuk ininya, persamaan langkah-langkahnya, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini. Jadi kita mulai untuk I sama dengan 0, I sama dengan 0, X 0, 0, Y 0, 0. Maka FXI tambah YI berarti XI tambah YI. Untuk I sama dengan 0, berarti ini F X 0 tambah Y 0. Hasilnya 0. Untuk YI tambah 1 bintang, berarti Y1 sama dengan H dikali F XI, YI. Berarti ini masukkan ya, F XI, YI, masukkan. I sama dengan 0, berarti YI 1 bintang, Y0, 0,2, X0 tambah Y0. Y0-nya 0. Ini 0. Ini 0. 0,2 dikali 0 hasilnya 0. Maka FXI tambah 1 bintang, FXI tambah 1, YI tambah 1 bintang, berarti XI tambah 1 ditambah YI tambah 1 bintang. Untuk I sama dengan 0, berarti X1 0,2,
Y1 bintang, nih 0, Y1 bintang 0. Berarti 0,2 ditambah 0, hasilnya 0,2. Kemudian X rata-rata, F rata-rata, setengah F X YI, F XI tambah 1, YI tambah 1 bintang. Masukkan ini. Ini setengah F X YI, F XI tambah 1 tambah YI tambah 1 bintang, sama 4, maka kita dapat F rata-ratanya ini. Nih hasilnya adalah 0,1. Berarti YI tambah 1 sama dengan YI tambah H kali F rata-rata. Maka ini Y1-nya adalah 0,02. Maka kalau kita lihat pada tabel, ini untuk X sama dengan 0, Y1-nya adalah 0,02. Nih. Nah, sehingga kita hitung untuk X sama dengan 1, YI untuk X sama dengan 1, yaitu pada X5, maka Y-nya adalah Y5. Maka hasilnya 0,7. Kosong 2 70 813 6. Kalau dicari nilai galatnya 2,18%. Dibandingkan dengan yang ini tadi, lebih akurasi. Ini persen galatnya. Yang ini tadi 0,32%. Yang ini adalah 2%. Nah, jika kita lakukan ambil hanya sekecil mungkin, ini tadi ambil hanya 0,2. Tapi kalau kita ganti sekecil mungkin, misalnya 0,05, maka persen galatnya bisa di bawah ini lagi. Lebih kecil lagi. Maka bisa lebih kecil lagi. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin Pak, kalau kan kata Bapak bilang kan tuh nilai galatnya kan Pak bisa diambil sekecil mungkin Pak. Kalau misalnya nilai galatnya kita buat sama dengan 0 Pak, gimana Pak? Kalau persen galat ini ada ketentuannya. Biasanya kalau yang umum dia harus 0,01. Ngerti? Jadi yang umum adalah harus 0,01. Jadi dia harus, namanya nilai pendekatan. Jadi dia harus, kalau 0 saja itu tidak akurasi, ya. Jadi dia harus 0,01.
Jadi di mana-mana di dalam metode numerik persen galat itu biasanya 0,01, di bawah 0,01. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Dari mana nih Cut Pardira Soraya ini? Lagi endehoy. Izin Pak, tadi suara laptop saya tiba-tiba hilang Pak. Jadi laptop saya juga not responding tadi Pak, nggak bisa on cam jadinya Pak. Maaf ya Pak. Bukan ngeles ini kan, soalnya kami namamu dari tadi kami panggili aja. Enggak Saya Pak, panggili. beneran Pak. Ya. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Daniel Pratama? Izin Pak, sejauh ini masih dimengerti Pak. Belum ada Di mana Pak. kamu ini? Lagi di motor? Di mobil? Enggak Pak, di rumah Pak. Oh, di rumah. Oh, ya. Oke lah. Kemudian ada persamaan dengan trapesium. Ini trapesium ini sebenarnya hampir mirip dengan metode Euler yang disempurnakan. Jadi langsung aja YI tambah 1 sama dengan YI ditambah H per 2 dikali F XI, YI ditambah YI tambah 1. Mirip. Mirip berarti belum tentu sama. Karena dia bedanya tidak ada rata-ratanya. Mirip berarti belum tentu sama. Mirip kali berarti belum sama. Nah, ini bisa juga dikerjakan dengan metode trapesium. Coba dikerjakan dengan metode trapesium. Bisa. Jadi langsung ini dengan metode trapesium, ya, untuk membuatnya ini tabel berarti ini nggak perlu. Nah, ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Ini perlu FXI tambah 1, YI tambah 1, bintangnya coret. Nah, jadi ini nggak perlu dihitung. Ya, yang dihitung adalah ini. YI tambah 1. Nah, tentu bisa dicoba dengan metode trapesium. Oke, ada yang mau bertanya kira-kira? Jadi yang metode trapesium ikuti aja ini. Ya. Ikuti aja ini. Cuman yang dihitung adalah YI F XI tambah 1, terus F XI tambah 1, YI tambah 1, jadi F rata-ratanya sama F bintangnya dibuang. Jadi persamaan ini dibuang. Ini dibuang. Nah, ini. Ini dipakai. Ini dipakai. Kemudian ini dibuang. Ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Ini yang perlu. Oh, ini sorry, ini perlu. Ini perlu.
Tapi ini menjadi F saja. Ini menjadi YI tambah 1. Sehingga ini bisa kita coba. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Ini bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti untuk metode trapesium itu juga untuk galatnya itu sama juga kan Pak? Ya, Dengan sama. metode. Galatnya sama. Kalau untuk galatnya sama. Ya, untuk galatnya sama. Nggak masalah itu. Ada lagi? Ada lagi? Izin Pak, tidak ada. Oke, kalau nggak ada, saya rasa untuk hari ini sampai di sinilah. Coba kamu cari, nanti hari Selasa saya tanya. Ini coba dikerjakan dengan metode trapesium. Ini. Jadi saya tanya. Ini. Contoh 1 dikerjakan dengan metode trapesium. Hasilnya bagaimana? Ya. Nah, hasilnya bagaimana? Oke. Kalau nggak ada, ya kuliah kita tutup, kita live ya. Pak, materinya boleh diupload Pak. Oh, bisa saudara lihat di e-learning. Udah saya ini. Baik Coba Pak, terima kasih. di e-learning coba dilihat. Ya, di e-learning. Oke ya, kita live ya. Baik Pak.